Oke, baiklah, sekali lagi saya mau ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk kita semua yang ada di sini. Kita akan melanjutkan, kita punya Bible study mengenai keluarga. Dan kalau kalian lihat di sini, judulnya adalah perkawinan dan hari Sabat. Dan kalau kita berbicara mengenai marriage itu satu keluarga, bukan hanya sekedar suami istri, tapi itu juga termasuk dengan anak-anak ya. Nah, kita sudah belajar waktu lalu pelajaran ini. Jadi kenapa pelajaran ini sangat penting? Karena ini kita sudah belajar waktu lalu, kita hanya mereview sedikit. Karena kita dengan kutipan ini yang kita share sama kalian semua, bahwa banyak orang yang memelihara hari Sabat ya, orang-orang yang mengaku memelihara hari Sabat tidak akan dimeteraikan. Dan Ellen White bilang bukan hanya memelihara hari Sabat, banyak orang yang mengajar kebenaran, ya kan? Mereka tahu mengenai terang yang Tuhan sudah berikan, mereka tahu setiap poin kebenaran, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai. Nah, apa perbuatan mereka yang tidak sesuai? Nah, bukan di situ juga dia bilang mereka tahu dengan nubuatan. Jadi bukan hanya mereka tahu, mereka bisa kasih Bible study, mereka bisa terangkan semua, tetapi perbuatannya tidak sesuai. Dan di sini ditekankan dengan jelas perbuatan apa yang tidak sesuai. Jadi perbuatan yang tidak sesuai itu adalah mereka seharusnya menjalankan iman mereka. Apa iman yang seharusnya? Di sini kan seharusnya. Berarti kenyataannya mereka tidak melakukan itu sampai mereka tidak menerima meterai Tuhan. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Di sini jawabannya ya. Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka di hadapan mereka agar dengan keluarga yang teratur, dengan baik, mereka dapat mempersembahkan kepada dunia pengaruh kebenaran atas hati mereka. Jadi yang kurangnya ini adalah mereka ternyata tidak bisa mengatur rumah tangga mereka. Jadi rumah tangganya mereka itu tidak teratur. Jadi istilahnya gini ya, saya mau tahu, saya bilang oke, saya pemelihara hari Sabat, oke. Saya tahu kebenaran, oke. Saya bisa mengajar kebenaran, oke. Saya tahu nubuatan, oke. Itu semua tidak menjamin saudara dan saya untuk menerima meterai Tuhan. Kecuali itu kebenaran yang kita terima itu kita praktekkan di dalam rumah tangga kita sampai rumah tangga kita ini bisa keluarga yang teratur, dan nanti kita sudah belajar waktu lalu bukan hanya teratur tapi keluarga yang berdisiplin, dan orang lain lihat itu mereka akan mau menerima kebenaran yang sudah dan saya belajar. Karena apa? Pengaruh kebenaran yang kita belajar itu terbukti di dalam rumah tangga yang teratur, gitu. Jadi di sini alasan yang jelas yang kita sudah lihat kenapa tidak bisa dimeteraikan, karena kebenaran saudara dan saya terima yang kita belajar secara bertahun-tahun, mungkin dari kecil atau beberapa waktu tertentu kita betul-betul belajar, tetapi itu tidak menolong saudara dan saya untuk mempunyai satu keluarga yang harmonis atau satu keluarga yang teratur dan berdisiplin. Makanya dengan itu kita nggak bisa menerima meterai Tuhan. Karena apa? Itu adalah praktek kehidupan di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau kita tidak bisa mengatur hidup kita, suami, istri, anak-anak, apa pengaruh kebenaran yang kita belajar? Nggak ada, ya kan? Dan kita mengasih kebenaran kepada orang lain, apa pengaruhnya kepada orang lain? Orang lain punya keluarga mungkin lebih bagus dari kita, terus mereka bilang, ngapain saya mau terima kamu punya kebenaran, lihat aja keluarga kamu. Seperti itu ya. Jadi ini yang ini yang suatu kutipan yang kita waktu baca ini baru kita bisa mengerti, ini ternyata salah satu alasan kenapa banyak orang akan merasa kecewa nanti karena mereka pikir sudah bisa belajar Bible study, sudah bisa
tahu kebenaran, sudah bisa tahu nubuatan, sudah ini, mereka pikir itu akan bisa memeteraikan mereka. Ternyata bukan itu, saudara-saudara. Semuanya itu sangat penting kita harus tahu. Tetapi di sini alasan yang Tuhan nyatakan melalui nabinya adalah rumah tangga mereka tidak teratur. Nah, kenapa gitu rumah tangga atau keluarga tidak teratur? Apa hubungannya dengan hari Sabat? Ternyata hari Sabat itu, dia bilang Sabat dengan keluarga itu serupa. Ini Tuhan punya tujuan, mereka itu nggak bisa dipisahkan. Serupa. Dan kita lihat juga ada di kutipan yang lain itu, kalian sudah tahu ya, hari Sabat dengan dengan perkawinan itu adalah institusi kembar. Nah, kalau institusi kembar di sini sama, jadi melihat Sabat, mirip keluarga. Melihat keluarga, mirip Sabat. Dan ini dua-dua nggak bisa dipisahkan gitu. Makanya tadi kita mengaku hari Sabat, tetapi marriage-nya atau keluarga kita nggak bisa atur, itu nggak akan diterima meterai Tuhan karena Sabat dengan perkawinan kembar. Gitu ya. Dan nggak bisa dipisahkan. Satu kita kalau nggak bisa dipisahkan itu kayak gimana sih? Jadi dua-dua ini harus sama itu dibawa kemana gitu. Kan kita ada kutipan yang bilang orang yang akan menerima meterai Tuhan harus memelihara hari Sabat. Hukum keempat. Nah ini hari Sabat ini nggak bisa dipisahkan dengan keluarga gitu. Udah bisa lihat ya kenapa dari kutipan tadi kita bisa kasih koneksi kenapa itu Sabat itu keluarga itu penting karena dia itu kembar dengan hari Sabat, dan dua institusi ini adalah dua institusi yang suci. Oke, yang Tuhan berikan kepada manusia waktu di Eden, dan dua institusi ini tetap dibawa terus sesudah manusia jatuh dalam dosa. Dan dua institusi ini kalau kita baca ya di kutipan Ellen White yang bilang hari Sabat itu akan menjadi tes. Tes itu nanti waktu Sunday Law. Tetapi kalau saya lihat dengan kutipan-kutipan yang kita baca ini, tes dengan keluarga ini lagi sekarang kita alami, saudara-saudara. Kalau kita gagal di dalam tes-tes di dalam keluarga, during Sunday Law kita pasti akan gagal karena kita nggak bisa pisahkan Sabat dengan family atau marriage. Nggak bisa, ini sama, twins. Jadi tes kita nanti, walaupun Sunday Law itu kan tes kita yang sangat besar nanti, kita tahu itu. Tapi tes-tes kecil ini di dalam rumah tangga, kalau saudara dan saya nggak bisa lewatin tes-tes kecil sekarang, apakah kita bisa melewati tes besar nanti? It is impossible ya. Karena orang yang menerima the seal of God, nggak bisa ada dosa, ada noda, ada cacat. Tapi noda dan dosa dan cacat itu ditunjukkan di dalam rumah tangga setiap hari. Kita berhadapan dengan suami, istri, anak-anak. Dan itu menunjukkan saudara dan saya sendiri punya cacat karakter. Kalau kita nggak overcome right now, nggak akan bisa terima meterai Tuhan. Makanya ini marriage dengan Sabat itu sama gitu. Twins. Saudara dan saya punya ujian setiap hari di dalam keluarga. Bukan nanti tunggu Sunday Law. Seperti itu ya. Jadi, ini pelajaran sangat penting untuk saya sendiri dan untuk keluarga kita. Jadi kita ingin bagikan, bukan berarti kita punya family udah perfect. Kita semua juga lagi berjuang untuk dengan pertolongan Tuhan ya, Tuhan yang akan lakukan di kita untuk benar-benar mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Oke, jadi ini kita review ya yang kita sudah bahas waktu lalu. Jadi makanya karena ini pekerjaan yang ini message-nya sangat penting, Tuhan mau untuk mengadakan pemulihan di dalam rumah tangga kita. Makanya dibilang di sini bahwa pada akhir zaman setiap institusi Tuhan akan dikembalikan, akan dipulihkan. Nah, apa institusi yang Tuhan kasih? Ini marriage and the Sabbath adalah twin institutions. Jadi hari Sabat akan dipulihkan, marriage, perkawinan juga atau keluarga akan dipulihkan.
Oke, karena kita lihat di sini banyak sekali rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang walaupun kita mengaku sudah tahu kebenaran Tuhan, sudah, I don't know, kita bisa bisa say whatever dengan kita punya kepercayaan atau apa yang kita sudah belajar selama ini. Tapi kalau keluarga kita nggak teratur, bukan keluarga yang teratur, tidak ada disiplin, dan keluarga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah sekaranglah waktunya Tuhan mau restore gitu. Jadi ini message bukan untuk mau point finger, siapa punya keluarga lebih baik, oh dia punya keluarga begini, gini, no. Ini pekabaran ini untuk bagaimana cara Tuhan atau kasih Tuhan, kuasa Tuhan untuk memulihkan keluarga-keluarga kita yang mungkin beda ya, masing-masing ada masalahnya sendiri, untuk dikembalikan ke suatu keluarga yang Tuhan inginkan gitu. Nah, pas Tuhan mau kembalikan itu keluarga kita ini yang akan menjadi contoh kepada orang-orang di luar. Dan itu adalah bukti terbesar yang kita bisa berikan kepada dunia, dengan dunia melihat keluarga kita, yang keluarga yang teratur, berdisiplin, keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, yang mencerminkan karakter Tuhan di dalam keluarga kita. Itu dia. Oke, jadi ini adalah cara Tuhan untuk mau mengembalikan institusi yang sudah dihancurkan oleh setan ya. Jadi di sini kutipan yang lalu dia bilang mereka yang mengurangi atau menghilangkan kewajiban institusi-institusi sakral ini, yaitu hari Sabat dengan perkawinan. Oke, kalau dia menghilangkan kewajibannya sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai orang tua, dia itu adalah musuh Tuhan dan manusia. Saudara, ini sangat clear sekali ya. Saya punya kewajiban sebagai istri apa? Saya punya kewajiban sebagai suami apa? Saya punya kewajiban sebagai orang tua apa? Kalau kita menghilangkan kewajiban kita sebagai suami, istri, atau orang tua, kita akan menjadi musuh Tuhan, saudara. Kalau kita jadi musuh Tuhan, bisa nggak terima meterai Tuhan? Ya nggak bisa. Jadi dia bilang dia yang mencintai hari Sabat dan memelihara kemurnian institusi pernikahan akan membuktikan dirinya sebagai sahabat manusia dan sahabat Tuhan. Dan kalau saudara baca marriage, perkawinan dengan keluarga, itu sama. Karena itu sudah dinyatakan di Kejadian ya. Waktu Tuhan menjadikan manusia, dia memberkati, itu kan marriage toh. Sesudah itu dia bilang beranak cuculah, berkembang biak. Jadi perkawinan itu dengan keluarga itu sama. Kita menghilangkan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, kita itu bukan sahabat Tuhan. Oke, itu kita sudah bahas pada waktu lalu. Kita akan lanjutkan. Kita lihat di sini kutipan terakhir mungkin ini. Ini kutipan terakhir kalau enggak salah. Oh, oke, ada dua kutipan sesudah ini. Jadi tanggung jawab orang tua untuk mengembalikan, untuk tanggung jawab orang tua, di mana saat ini Tuhan mau mengembalikan itu institusi pernikahan atau keluarga, yaitu orang tua itu diberikan tanggung jawab untuk membentuk anak-anak mereka sesuai dengan pola ilahi, atau untuk membentuk karakter anak-anak kita sesuai dengan karakter Tuhan. Tapi itu enggak gampang, saudara-saudara. Ellen White bilang juga itu enggak gampang. Itu membutuhkan kesabaran, usaha sungguh-sungguh, keteguhan, ketegasan. Dan kenapa saya bilang itu bukan usaha yang mudah? Karena saya sendiri alami setiap hari itu ya, saudara-saudara. Enggak gampang untuk membentuk anak-anak kita menjadi sama seperti karakter Tuhan. Kenapa? Karena saya sendiri juga harus dibentuk, karena saya sendiri juga belum sama seperti Tuhan dalam karakternya. Bagaimana saya mau membentuk anak saya untuk menjadi sama seperti Yesus dalam karakternya, kalau saya sendiri nggak sama seperti Yesus? It is mission impossible, okay? Satu misi yang tidak mungkin terjadi. Saya mau kasih Yesus membentuk anak-anak saya menjadi karakter Yesus, saya sendiri nggak punya karakter Yesus.
Jadi sebenarnya ini pekabaran ini untuk saya sebagai orang tua, untuk kita sebagai orang tua, untuk menolong anak-anak kita. Sebenarnya saya sendiri yang Tuhan lagi tolong gitu. Dan untuk mempunyai anak dan menolong anak-anak saya mempunyai karakter Yesus, buat saya itu adalah blessing untuk kita, karena kita itu ditegur setiap hari. Oh Joy, kamu masih begini. Oh Joy, kamu masih begini. Masih jauh dari Tuhan, kamu punya karakter. Karena saya bisa lihat di anak-anak saya, aduh masih begini. Kenapa? Karena saya juga belum really convert, belum really repent, belum mempunyai Tuhan punya karakter, makanya saya punya anak-anak juga begitu, saudara-saudara. Jadi, nah bagaimana kita mau terima seal of God kalau kita sendiri nggak ada karakter Tuhan? Aduh, ini satu pekerjaan yang hanya dengan ini ya, Roh Nubuat bilang, hanya dengan kasih karunia, the grace of God, hanya dengan itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini atau membentuk anak-anak kita sesuai dengan karakter Tuhan. Oke, jadi ini kutipan terakhir yang waktu minggu lalu kita kita baca. Jadi pembangunan karakter itu adalah pekerjaan yang paling penting yang dipercayakan kepada manusia. Oke, jadi pembangunan karakter ya, untuk membangun karakter anak-anak yang sama seperti Tuhan. Nah, ini yang kita mau kasih kepada saudara-saudara, ini yang warna kuning dengan merah. Sebelum kita lanjut, nanti mungkin kalau ada tambahan silakan ya. Dia bilang pembangunan karakter ya, ini. Terus dia bilang, ini adalah pekerjaan Anda, para orang tua, untuk mengembangkan karakter anak-anak Anda selaras dengan ajaran Tuhan atau selaras dengan karakter Tuhan. Oke. Jadi orang tua kita mempunyai satu tanggung jawab untuk membimbing atau menuntun anak-anak kita supaya mereka mempunyai karakter sama seperti Yesus atau karakternya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, ini dibilang ya. Terus ini yang warna merah ini yang sangat penting kita mau tekankan. Ini. Pekerjaan ini harus didahulukan karena kepentingan kekal terlibat di sini. Jadi kalau saudara ada pekerjaan apa-apa, ada apa, whatever it is, ini perkembangan karakter yang harus duluan gitu. Nah ini ya, pembangunan karakter anak-anak Anda lebih penting dari pengembangan pertanian Anda, lebih penting daripada membangun rumah untuk tinggal, atau menjalankan segala bentuk bisnis atau perdagangan. Jadi kalau kita ada pekerjaan mau bertani kah, mau bikin rumah kah, mau bisnis kah, berdagang. Jadi Ellen White ini kasih setiap pekerjaan yang bertani ada, berdagang ada, bentuk bikin rumah ada. Jadi semua pekerjaan yang bisa kita pikirkan itu ada di sini, dan yang dibilang bahwa pekerjaan mendidik anak untuk membentuk sama seperti karakter Yesus itu lebih penting dari semua pekerjaan-pekerjaan yang lain, saudara-saudara. Jadi kalau saudara dihadapkan dengan satu whatever it is lah ya, ada pilihan. Mana yang saya mau pilih? Ini yang harus didahulukan. Pekerjaan untuk mengembangkan karakter anak-anak kita sesuai dengan Tuhan itu harus pertama-tama. Kalau kita I'm not saying atau Ellen White tidak saying atau kita nggak kerja sama sekali. Bukan itu. Tapi ini yang kita harus dahulukan gitu. Jadi kita kasih contoh ya, kita sama Dino. Waktu kita find out kita lagi hamil dengan anak pertama, Orion. Jadi pas kita udah hamil, terus waktu itu kita masih kerja dan sudah melahirkan. Dan habis itu kita berdua, kita sama Dino bikin komitmen. Yang mana kalau kita punya anak, saya sama Dino punya anak, kita harus stop working, kita harus stay di rumah untuk mendidik anak-anak ya waktu Orion. Dan kalau misalnya kalau kita lihat untuk tinggal di Amerika, dengan segala macam bill, dengan semuanya itu, kalau hanya satu orang kerja, sometimes pas-pasan lah atau ya kayak gitulah, you know what I'm talking about. Tetapi dengan untuk quit dan tidak bekerja itu memang akan kehilangan kehilangan income gitu.
tetapi yang kita pikirkan adalah kita nggak mau punya anak, terus anak itu dikasih jaga ke orang lain kah, atau dikasih di daycare kah, atau terus kita harus bekerja gitu. Dan perkembangan karakter anak-anak itu kita berikan kepada orang lain untuk mendidik anak-anak saya. Nah, misalnya contoh saya taruh anak saya di mana lah gitu. Pertanyaannya yang kita harus tanyakan adalah apakah orang yang saya titipkan itu bisa mengembangkan karakter anak-anak itu sesuai dengan karakter Tuhan? Nah, itu ya dia punya pertanyaan. Kalau dia punya jawabannya enggak, waduh, ini kita akan bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah instruksikan di sini, yang mana pekerjaan mengembangkan karakter anak-anak itu harus didahulukan, itu harus datang pertama. Kenapa? Karena kepentingan kehidupan kekal ada di sini. Anak-anak mau selamat mau enggak, karakter mereka menjadi sama seperti Kristus atau enggak, tergantung dari orang yang mendidik mereka gitu. Jadi itu ya. Jadi dan kita rasa kalau kita betul-betul mempunyai anak-anak yang sebenarnya gini ya, kenapa orang tua atau yang kenapa sebagai orang tua yang bisanya mempunyai anak, terus mereka titipkan di whatever lah ya untuk mencari uang atau untuk ya seperti itulah, karena mungkin mereka nggak tahu pekabaran ini, saudara. Mereka hanya oke, punya anak, saya punya tanggung jawab kan untuk membesarkan mereka, kasih makan mereka. Nanti kalau mereka sudah besar, ya mereka juga akan tahu kok untuk mau bikin apa yang baik untuk mereka. Nggak seperti itu ya, karakter itu dibentuk dari masa kecil gitu. Kalau sudah besar itu, karakter mereka itu sudah terbentuk dengan apa yang mereka terima dari kecil. And I'm not saying itu it is impossible untuk Tuhan rubah, enggak, tapi itu akan menjadi suatu hal yang sangat sulit, membutuhkan waktu, membutuhkan usaha, membutuhkan apa yang Tuhan harus lakukan mungkin dengan cara yang sebagai manusia itu satu hal yang tragedik, tapi mungkin dengan hal itu dengan cara itulah Tuhan bisa mengembalikan orang itu ke jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah bentuk anak-anak punya karakter dari kecil dan sudah mempunyai karakter yang sama dengan karakter Tuhan, waktu besar saudara-saudara mereka akan terus membawa karakter yang mereka sudah terima, memang betul-betul diajar dari masa kecil. Contohnya Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, Yusuf. Orang tuanya itu sangat memang mengikuti ajaran Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka, sampai mereka di negeri kafir pun mereka tetap mempertahankan akan kebenaran yang mereka sudah terima dari rumah mereka. Oke, jadi ini adalah pekerjaan utama kita sebagai orang tua. Oke, itu sebenarnya review yang kita sudah belajar pada minggu lalu. Bukan minggu lalu, 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita tidak sempat kasih. Jadi sebelum kita lanjut, apa mungkin ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau komen? Saya persilakan untuk apa yang kita sudah review tadi. Ada Joy. Ya, silakan Tante Eli. Mengenai komen ya. Ya. Dari keterangan tadi mengenai anak-anak yang dididik oleh orang tua. Ya. Terus seperti Yusuf. Tergantung sama anaknya juga, saya bilang sih, bagaimana. Dan tergantung dari Tuhan juga. Bukannya Yusuf aja yang dididik sama orang tuanya. Dia punya brother banyak, ada 11 yang orang tuanya didik semua. Tetapi kenapa mereka pada berniat jahat gitu? Kenapa tidak sama dengan Yusuf gitu? Berarti ada ininya. Nah, ini yang sudah kita tahu riwayatnya ini ya. Kalau Sadraq, Mesak, Abednego kita nggak tahu gimana riwayat dia, jadi kita nggak bisa komen itunya. Nah, terus seperti kamu cerita tadi, bagaimana sebenarnya kita mau ya, karena ini pengalaman, bagaimana saya mendidik anak saya juga, seperti kamu bilang tadi, mungkin yang nggak tahu mengenai firman Tuhan. Nah, waktu anak saya
growing, ya udah saya bilang ya udah kamu growing aja sendiri gitu kan, besar sendiri gitu. Karena apa? Karena saya tidak tahu, saya tidak mempunyai pengetahuan juga untuk mendidik mereka. Dan kita hanya berdasarkan ya kamu ini aja kayak hidup sendiri apa pokoknya taunya kasih makan gitu. Nah itu komen yang saya ininya karena apa? Karena memang tidak mempunyai pendidikan bagaimana cara untuk mendidik anak itu. Kalau misalnya sekarang ini berbeda ya karena kita udah belajar akan firman Tuhan mungkin ini kita menurut apa yang kita sudah pelajari. Nah kalau dulu kan belum ada pengetahuan untuk itu. Jadi saya mau tanya lagi ada ini apa yang kamu bilang mengenai istri suami istri itu maksudnya apa? Yang maksudnya tugas istri kepada suami tadi kamu ada mention gitu. Terus bagaimana hubungan suami istri atau anak atau orang tua? Oke sekarang ini mengenai suami dengan istri. Nah itu maksudnya apa gitu? Oke, jadi Tante Li mau tanya mengenai Yusuf punya brothers dulu atau mau yang suami istri atau bagaimana? Oke, tadi cuman komen mengenai si Yusuf punya brother. Sebenarnya di antara mereka hanya ya. Yusuf, baru cuman dari antara 12 cuman Yusuf, sedangkan yang 11 enggak menurut gitu. Maksudnya mereka berhati different gitu. Ya. Kita mau kasih komen itu dulu ya, baru nanti suami istri. Jadi sebenarnya di suaminya, bukan suaminya, bapaknya Yusuf itu siapa lagi namanya? Yakub. Sebenarnya Yakub itu salah Tante Erli. Dia pilih kasih. Yang membuat saudara-saudaranya Yusuf marah kepada Yusuf apa? Apa yang membuat saudara cemburu? Iya, karena bapaknya pilih kasih, itu kesalahan orang tua gitu. Kesalahan orang tua itu nggak bisa pilih kasih. Semua anak itu harus sama ratakan ya. Walaupun mereka sebagai Yakub, dia didik anak-anak mereka sesuai dengan terang yang dia tahu. Oke, tapi come to the point yang mana Yusuf sama Benyamin, dia kan cintanya kepada Rachel kan. Pas Yusuf lahir itu, dia sangat mencintai Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Dibikin jubah yang indah, itulah yang menimbulkan kecemburuan terhadap saudara-saudaranya Yusuf. Dan itu kesalahan dari orang tuanya Yusuf. Dari Yakub. Oke, sampai mereka mau membunuh Yusuf. Itu dia ya. Jadi itu salah satu kesalahan yang menimbulkan kecemburuan daripada saudara-saudara yang Yusuf. Nah, terus sekarang mengenai Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego. Wah, kalau kita baca kutipan Ellen White, banyak sekali ditulis bagaimana orang tuanya itu benar-benar menanamkan prinsip kebenaran kepada Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego, sampai mereka pun dibawa ke Babylon, mereka tidak tunduk dengan kebiasaan-kebiasaan di Babylon. Itu pengaruh di mana? Dari rumah tangga. Oke, sekarang kewajiban suami istri. Nah, karena kita lagi ndak tulis di sini atau kalau mau belajar mengenai itu ada, cuman karena kita lagi ndak tulis di situ, kita bisa baca di buku Adventist Home, kita bisa baca buku di Child Guidance, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, itu berjubel-jubel ada di situ. Kalau kita mau tahu. Tapi karena di sini kita lagi fokus mengenai anak-anak dengan pembentukan karakter, jadi kita nggak kasih mengenai apa obligasi suami, apa obligation dari istri, suami istri itu bagaimana, apa yang Tuhan mau. Kalau Tante Eli memang mau tahu, baca aja ada di situ. Sebelum mungkin nanti kita akan bahas mengenai itu nanti gitu. Cuman di sini kita lagi. Thank you. Ya, thank you. Ada lagi? Atau mungkin ada teman-teman yang mau kasih tambahan atas pertanyaan Tante Eli? Kalau belum ada, ya kita lanjut di sini ya. Jadi sekarang kan kita lagi belajar bahwa kita ini dalam proses Tuhan mau restore atau memulihkan akan keluarga. Nah, karena ini kita lagi fokus mengenai anak-anak, tapi
dalam fokus anak-anak, ini seharusnya fokusnya kepada orang tua. Nah, sekarang bagaimana? Kan dibilang pekerjaan pembangunan karakter anak-anak sesuai dengan karakter Tuhan atau selaras dengan Injil Kristus itu harus didahulukan daripada semua pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Oke, bagaimana itu sebagai orang tua saya bisa accomplish itu? Tadi kan dibilang by the grace of God, dengan kasih karunia Tuhan. Oke, tapi apa yang saya harus lakukan sebagai orang tua untuk itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Oke, ini kita akan baca sambil translate. Nanti kalau pas ada translate, kita minta teman-teman yang lain ya. Oke, di sini dibilang, orang tua harus be constant learners. Terus menerus, constant itu nggak pernah putus. Learners itu pelajar ya, in the school of Christ. Jadi kalau kita betul-betul mau saya punya anak mempunyai karakter Tuhan Yesus, ini nggak terbatas saya orang tua dan punya anak-anak kecil, no. Ini ke semua ya, mau anak-anaknya mau sudah besar atau apa, karena nanti kita akan bahas mengenai satu kali kelak kita akan bahas, kan ada banyak pertanyaan toh. Oh, karena kan saya kan waktu saya kecil, waktu saya punya anak kecil, saya kan nggak tahu mengenai pelajaran-pelajaran ini. Ya kan, sekarang saya punya anak sudah besar dan saya gagal in the past. Nah, sekarang bagaimana? Ada itu dia punya pelajaran. I have all the quotation. Makanya ini dibilang parents, orang tua. Mau anaknya sudah besar kah, mau anaknya sudah tinggalkan rumah kah, mau anaknya sudah kawin atau apapun, saya sebagai orang tua ini saya punya tanggung jawab dulu. Saya harus terus menerus belajar di dalam sekolah Kristus. Bagaimana saya mau belajar dalam sekolah Kristus? Oke, ini dia punya jawabannya di bawah ini. Dibilang, many parents, banyak orang tua melalaikan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Betul enggak? Betul. Banyak yang melalaikan karena yang mungkin tadi Tante Ali, kita nggak tahu pekabaran ini atau mungkin situasi-situasi apapun, semua mempunyai situasi-situasi yang tertentu, tapi kenyataannya banyak yang melalaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang tua. Ini dia ya. Mereka sendiri jauh dari kemurnian dan kesucian. Betul saudara-saudara, saya sendiri jauh sekali dari kesucian, jauh sekali dari kemurnian, dan mereka tidak melihat kekurangan-kekurangan dari anak-anak mereka sebagai mereka seharusnya lihat. Kalau saja mereka punya mata memandang dan mengagumi kesempurnaan dari karakter Kristus. Waduh. Jadi gini saudara ya. Kembali lagi dengan kita punya pelajaran. By beholding, you become changed. Sebenarnya itu inti pelajaran dari righteousness by faith, dari mendidik anak itu. Karena kalau kita memandang akan karakter Yesus, kita admiring atau mengagumi kasih karakter Kristus yang sempurna, waktu saya lihat, terus saya bandingkan ya dengan saya punya anak. Waduh, jauh dari kesempurnaan. Forget dengan anak, saya bandingkan dengan kita punya diri sendiri. Aduh Tuhan, jauh dari holiness, jauh dari purity. Terus kita mempunyai tanggung jawab untuk anak-anak kita sama dengan karakter Yesus. Ini bagaimana mungkin mau terjadi? Makanya di atas ini, kita harus constant learners in the school of Christ. Terus-menerus melihat akan karakter Yesus. Sekarang Yesus di dunia ini bagaimana? Dia sebagai anak kecil bagaimana? Dia sudah besar bagaimana? Itu menjadi panutan atau pola kita untuk mengikuti Kristus dalam mendidik anak-anak kita atau mendidik diri kita sendiri gitu. Karena nggak mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita sama dengan Yesus kalau saya sendiri nggak memandang Tuhan Yesus dan karakternya, nggak mengikuti Tuhan Yesus dan karakternya, terus saya mau bikin anak-anak saya seperti itu, it is impossible gitu. Makanya belajar buku Desire of Ages, belajar Righteousness by Faith, itu sebenarnya mempelajari akan karakter Kristus
Dan kita lihat di situ prinsip-prinsip Yesus bikin apa, bagaimana, karakternya gimana. Itu yang harus saya ambil, saya ikuti, saya contohi, dan itu menjadi contoh juga untuk anak-anak saya sendiri. Itu dia. Kalau kita gagal melakukan hal itu, saya akan gagal, anak-anak saya juga akan gagal, saudara-saudara. Aduh. Dan kita lihat kegagalannya itu everywhere. Di mana-mana kegagalan, saudara-saudara, karena dari orang tuanya yang gagal gitu. Kita nggak mempersalahkan anak-anak. Orang tuanya yang nggak melakukan bagiannya, makanya anak-anaknya gagal gara-gara orang tuanya gagal. Nah, kalau dari orang tua gagal, anak-anak gagal, dari anak-anak nanti kalian punya anak-anak gagal, makanya sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang-datang karena kegagalan-kegagalan dari manusia yang tidak mempunyai karakter Yesus. Christ Object Lesson 69. Kalau Tuhan sudah melihat karakternya dimanifestasi dalam gereja, baru dia akan datang. Ini saudara-saudara buktinya, orang tua gagal memandang Kristus, tidak menjadi constant learners in the school of Christ, tidak tahu karakter Yesus, orang tua gagal, anak-anak gagal, Tuhan harus tunggu terus menerus sampai kedatangan keduanya tertunda terus, sandelo tertunda terus karena apa? Kegagalan sebagai orang tua untuk memandang karakter Yesus, sampai orang tua nggak ada punya karakter Yesus, anak-anak tidak punya karakter Yesus, diturun temurun dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. But I believe, I believe dengan melihat kejadian-kejadian yang terjadi ini, saudara-saudara, banyak keluarga-keluarga yang Tuhan sedang dalam proses pemulihan, dan karena kasih cinta Tuhan kepada saudara dan saya, Tuhan juga mau memulihkan keluarga kita, suami, istri, dan juga anak-anak. Oke, ini ya yang kita bisa lihat dengan apa yang pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, ada yang mau kasih komen di sini? Enggak ada? Oke. Kalau begitu, kita akan masuk di dia punya pelajaran. Tapi sebelum kita masuk di dia punya pelajaran, kita belum mau kasih sekarang dia punya practicality, apa yang mau dibikin sebagai orang tua atau anak-anak. Kita hanya kasih dia dulu dia punya dia punya prinsip-prinsip, dia punya pelajaran kenapa kita harus belajar mengenai keluarga, baru kita akan masuk nanti dia punya practicality ya. Oke, jadi sebelum kita ke situ, kita mau share satu satu cerita dari burung. Burungnya namanya kuku bird. Kalau di Indonesia namanya burung kukuk. Kalian tahu burung kukuk? Ada yang tahu atau ada yang pernah lihat atau ada yang pernah tahu burung kukuk di Indonesia? Atau kita di sini? Anybody knows burung kukuk? Ada yang tahu? Lali, Wanda, Kak Edis, Auntie Early? Pernah tahu burung kukuk? Belum. Belum ya? Oh, oke. Ya, kita juga baru tahu pas belajar ini. Jadi kalau kalian lihat burung kukuk, ini dia ya, yang besar ini yang besar ini burung kukuk. Nanti kita akan lihat YouTube video. Nah, kenapa ini ada burung kecil di depan burung kukuk? Oke, kita akan kasih cerita, sedikit saja dia punya cerita. Ini burung kukuk atau kuku bird, dia biasanya kalau burung itu sudah mau menetaskan telurnya, burung itu bikin apa? Induk burung bikin apa? Orang bisa interaksi sekarang. Kalau burung, kenapa Li? Sarang. Nah, oke. Jadi induk burung itu akan cari pohon di mana dia bisa bikin dia punya sarang, atau tempat di mana dia bisa bikin dia punya sarang. Tapi ini kuku bird atau burung kuku, oke, enggak semua ya, tapi enggak semua burung kukuk begitu, tapi ada burung kukuk yang dia kalau udah mau menetaskan dia punya telur, sudah tahu dia bikin apa?
dia itu sebagai ibu yang mau menetaskan telur, dia nggak mau bikin dia punya sarang. Apa yang dia bikin? Dia cari di mana itu ada burung-burung yang lain, oke, untuk menetaskan telurnya. Jadi dia lihat misalnya ada burung yang lain ya lagi bikin dia punya sangkar, sudah ada telur di situ. Dan kalian tahu apa yang kuku bird bikin? Dia kasih dia punya telur di sarang burung yang lain. Oke, pas dia kasih dia punya telur di burung yang lain itu, guess apa yang kuku bird ini, induknya ini? Dia pergi untuk memberikan telur kepada burung yang lain untuk menetaskan dia punya telur. Oke? Nah, pas kuku bird ini menetas dia punya telur, kalian lihat apa yang terjadi ya kepada Kalian lihat apa yang terjadi kepada telur yang sudah menetas dari kuku bird itu. Oke, kita akan mau kasih tunjuk dia punya video. Kita bisa lihat dia punya video. Oke. Oh, wait a minute. Oh, ini dia. Apa bisa lihat screen-nya? Li, bisa lihat screen-nya apa enggak, Li? Enggak. Enggak ya? Oke. Wait a minute. Kita kembali ke sini. Oke, kita share screen. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat dia punya video. Apa bisa lihat? Kita punya YouTube sekarang? Bisa ya? Oke. Perbesar. Oke. Bisa lihat enggak? Bisa dengar? Bisa ya? Bisa dengar. Oke. Kalian lihat ya, kalian lihat ini telur yang kuku bird ini kasih kepada just next door, ini dia. in an even smaller nest, the female reed warbler incubates its 4 eggs. One of the brood is starting to hatch. However, it is not the young reed warbler. 2 weeks ago, a female cuckoo, unseen by the reed warbler, dropped her egg into this nest. Oke, kita pause dulu. Jadi ini ada satu burung, oke, dia lagi mau menetaskan dia punya burung. Tetapi tanpa notice dari burung ini burung kuku atau kuku bird ini kasih dia punya telur kepada burung yang di sini ya, yang mau menetas. Oke, kalian lihat apa yang terjadi terhadap telur yang kuku bird ini taruh di situ. Now the young cuckoo hatches. As the first of the brood, the reed warbler did not notice the trick and now feeds the young as if it were its own. The young cuckoo needs to throw the other eggs out of the nest. If it doesn't do this, then the parents will not be able to feed all the nestlings. But the first attempts are not successful. The cuckoo is still too weak. It tries again. Oke, sebelum lanjut. Jadi ini burung kuku ini yang telurnya ini ibunya taruh, induknya taruh di sini. Guess what? Itu burung ini kan telur yang lain belum menetas ya. Baru kuku bird ini yang menetas dia punya telur. Jadi induk burung yang asli di situ dia bikin apa? Dia ambil makanan, dia kasih makan ini kuku bird. Dan kalian tahu ini kuku bird yang anaknya ini mau bikin apa? Do you guys know apa yang ini kuku bird mau bikin kepada telurnya? Kalian bisa tangkap apa yang tadi dia bilang? Apa yang kuku bird ini mau bikin kepada telur-telurnya? Dia rusak, nggak bisa menetas itu. Enggak, dia mau kasih keluar, Li. Dia mau kasih ini kuku ini telurnya ini supaya dia sendiri yang dikasih makan sama induk burung ini. Coba kalian lihat ya. Aduh, ini It must push the egg above the edge of the nest. It is a big effort. Ya. The determination of the weak cuckoo nestling to get rid of the competition is amazing to see. Lihat itu dia bilang, dia punya competition. Ini kuku bird ini merasa dia itu punya competition, orang yang kompetisi. Ini telur-telurnya ini
dia bayangkan, ini Cuckoo ini baru 2 minggu tadi dibilang. Dia berusaha dorong ini telur, mau kasih jatuh ini telur, karena dia rasa ini telur ini akan menjadi dia punya kompetisi, karena dia sendiri mau dikasih makan sama induk burung itu. Wow. After a few hours, it has another go. Iya, nah jatuh. This time, Kompetisi satu there's jatuh. some success. The first egg landed in the water. Kita lihat usaha dari kuku bird ini, burung kuku, dia sangat-sangat selfish, oke? Sampai dia mau menjatuhkan itu telur dari burung ini gitu. Satu sudah jatuh. But that's not enough. Kalian lihat ini kuku bird ini bikin apa? When it throws out the second egg, Dua the telur cuckoo jatuh. almost follows it out of the nest itself. Wow. Now, for the last Tuh. one. Semua telur dikasih Alone. jatuh sama kuku bird At ini. last. The ever-open, bright red beak and the constant peeping from the Dan you know what? Sekarang ini burung yang ini, sekarang hanya apa? Kasih makan itu kuku bird yang dia pikir itu anaknya sendiri mungkin ya, I don't know. Tapi ini induk burung ini constantly kasih makan terus ini kuku bird karena dan itu telur yang 3 tadi udah nggak ada. Jadi udah nggak ada yang lain yang ibu ini mau kasih makan, tapi dia hanya kasih makan ini kuku bird atau burung kuku ini. Terus menerus. prompts the reed warblers to bring it food without a Reed break. warbler dia punya. Now all the insects and spiders end up in its beak. With such Kalian lihat intensive ini, feeding, the young cuckoo reaches its adult size in just 2 weeks. Just do it. Nah ini burung kuku yang udah besar. And you guys gonna see something It is so interesting. large that when it sits on the nest, it must hold tight so it doesn't fall off. In a strong wind, the nest may even break apart under its weight. Although the cuckoo is by now much bigger than the reed warblers, they still treat it as if it's one of their own nestlings. Oke. Sekarang kalian lihat, oke? Kita lihat ya di sini. Oh, oke, sorry. Sekarang kalian lihat apa perbandingan antara burung yang kasih makan dengan kuku bird sekarang. Apa? What do you guys see? Apa yang kalian lihat dari dua burung ini? Kalian lihat something different? Yang hitam Kelihatannya lebih besar ya. kuku bird ini sekarang udah jadi besar, tapi dia itu masih baby ya. Tetapi kuku bird ini udah lebih besar daripada induk burung yang lain gitu. Dan induk burung ini treat ini kuku bird ini sebagai dia punya own baby, dia kasih makan terus. Dan apa? Itu burung-burung yang lain udah nggak ada kan? Dia udah kasih jatuh ini kuku bird. Dan kalian lihat ini sarang burung ini burung kuku ini udah lebih besar daripada sarangnya itu. Dan dia constantly terus-menerus dikasih makan oleh induk burung yang lain. Treat it as if it's one of their own nestlings. Even after it has left the nest, they will still feed it. At the end of August, the young cuckoo will start its lonely journey to Africa. It will return next spring, maybe even to the same reed bed, and try to toss an egg into a reed warbler's nest. Aduh. Anyway, kita akan stop share. Kita akan kembali ke kita punya pelajaran tadi. Oke. Sorry ya. Let me share screen. Mana tadi dia punya? Oke. Hold on ya. Kita mau kembali ke pelajaran tadi. Mana itu tadi ya? Share. Oke. Wait a minute. Sorry guys, sebentar ya.
Oh wow, mana ini kita punya pelajaran? Mungkin tutup dulu itu YouTube. Iya, ya. Oke, thank you. Oke, sekarang saya mau tanya, oke? Sebelum kita mau kasih lesson, sebelum kita mau kasih aplikasi yang kita dapat, apa aplikasi yang saudara dapat dari pelajaran kuku bird atau pelajaran burung kuku? Ada teman-teman yang mau lihat apa yang kalian dapat dari kuku bird tadi itu? Ada dia punya aplikasi di mengenai keluarga dan orang tua atau whatever lah. Apa yang kalian? Ya, silakan Kak. Silakan Kak. Kalau di bayi anak burung ini dia tidak diajar untuk memiliki selfishness, tapi itu sudah ada di dia sendiri. Right. Kan dia belum, jadi sudah ada, jadi kayak inherit ya. Inherit. Itu dia yang kita mau kasih tahu. Itu dia. Mungkin itu dulu Joy. Thank you ya. Nanti mungkin ada yang lain mau kasih tahu. And guess what Kak Roy? Ini kuku bird yang so selfish, guess what? Dia dapat dari mana? Di mana ini kuku bird dapat dia punya sifat yang selfish ini? Dari mana dia dapat? Mama. Dari mamanya. From his or her parents. First of all, dia punya mama. Harusnya kalau mempunyai anak, dia bikin sangkar sendiri. Oke, kasih dia punya telur di situ. Dia duduk di situ sampai menetas, dia ambil makanan kasih makan. Ini mamanya sangat selfish, mau melahirkan anak, mempunyai orang tua, mau menamakan dirinya sebagai ibu, tapi melahirkan kasih anaknya kepada orang lain yang besarkan, orang lain yang kasih makan, orang lain yang didik. Itu selfish Kak, dari kuku bird, dari ibu bird ya. Dan guess what? Manusia punya nature juga selfish. Kita sudah tahu ya, kita sebagai manusia pas jatuh dalam dosa apa? Selfish, iya kan? Love digantikan dengan selfish. Kita sebagai orang tua mempunyai mau kawin, punya anak, tapi in reality saya sebagai orang tua nggak tahu membesarkan anak-anak, nggak tahu mendidik anak-anak, nggak tahu perkembangan karakter mereka itu bagaimana, perkembangan fisik, intelektual. Semua itu kita buta dari, I'm talking about myself, teman-teman. I'm not pointing finger at anybody. Pas belajar ini saya bilang, I thought kita pikir kita tahu. Ternyata pas belajar ini, waduh, I am far from being in the standard of God yang Tuhan mau sebagai orang tua untuk anak-anak. Saya merasa saya itu sebagai ibu kuku bird ini. Dan kalian tahu kuku di bahasa Inggris, kalau orang bilang kuku di sini itu orang gila. I don't know ya kenapa namanya kuku bird, tapi kalau bilang oh man you're kuku itu kayak orang crazy di sini, orang gila gitu. Jadi memang betul kalau melihat ini ibu ini, man you're crazy gitu loh. Mau melahirkan, kasih telurnya kepada burung lain yang harus kasih makan. Di mana kamu punya tanggung jawab? Waktu kita lihat, when I see ini kuku bird ini, betapa selfishnya dia menjatuhkan telur-telur itu, betapa ibunya selfish, kayak get upset. Ternyata saudara dan saya berada di posisi itu, entah sebagai ibunya, entah sebagai anaknya, dan anaknya itu sangat selfish. Saudara, bayi baru lahir, jangan teach, maksudnya enggak perlu teach selfish. Baby itu udah selfish by its nature gitu. By his or her nature, dengan nature-nya sudah menjadi selfish, maunya saya. Seperti itu ya. Dan kita lihat ini, dan kalian tahu the sad part of this story juga, yang kita dengar dari pelajaran kuku bird ini adalah, ini kuku bird karena dia sudah kasih jatuh ini telur-telur dari kuku yang lain, burung-burung kuku yang lain, terus dia apa? Maunya di-feed terus kan, dikasih makan terus. Dia constantly teriak, dari ibunya, ibu burung yang lain datang kasih makan, dan you know what, sometimes karena ini burung kuku ini suka berteriak-teriak terus minta makan, lain kali itu burung-burung yang lain yang numpang lewat kasihan gitu, jadi mereka numpang lewat
Mereka datang kasih makan ini burung kuku, kasih makan sampai ini burung kuku ini udah lebih besar daripada induk burung yang lain di situ. Yang induk itu pikir itu anaknya sendiri, dikasih makan terus. Dan that's what. Ini ada spiritual lesson ya yang kita mau share sama kalian. Karena burung kuku ini terlalu ribut, feed me, feed me, feed me, feed me. Kalian tahu apa? Dibilang ini burung kuku ini menjadi mangsa yang sangat mudah terhadap dia menjadi mangsa yang sangat mudah untuk binatang-binatang lain yang mangsanya burung untuk bisa makan burung ini. Karena apa? Feed me, feed me, feed me, feed me gitu. Karena berteriak terus untuk minta kasih makan gitu. And yet dia itu udah besar, udah lebih besar dari induknya. Nggak pernah mikir orang lain. Akhirnya menjadi mangsa yang sangat enak untuk binatang-binatang yang lain untuk bisa makan kuku bird. Sangat tragedik ya ceritanya ini. Jadi kalau kita juga being selfish, me, semuanya saya, apa-apa, saya, be careful. Ini setan kita ini bisa jadi mangsa kita ini bisa menjadi mangsa yang setan yang sangat empuk karena kita punya selfishness itu dari kecil nggak hilang-hilang sampai besar, saudara-saudara. In any situation ya, mau dalam hal apapun kalau kita me terus, be careful. Learn from the cuckoo bird. Cuckoo bird ini me terus, selfishnya nggak hilang-hilang sampai dia bisa menjadi mangsa yang sangat easy untuk binatang-binatang lain makan dia karena dia itu saking ributnya mimi terus karena dia dapat dari ibunya, ibu kuku yang sangat selfish. Jadi itu satu pelajaran yang kita bisa lihat dari kuku bird ini yang mana sebagai orang tua, dia kalau sebagai manusia aplikasinya membangun rumah tangga tapi nggak tahu membesarkan anak secara fisik, mental, dan moral, nggak tahu mengurus anaknya, semua nggak tahu atau kasih kepada orang lain yang lakukan tugasnya sebagai orang tua. Dan saudara-saudara, inilah waktunya Tuhan untuk mau restore semua kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan in the past, karena Tuhan mau restore family dengan hari Sabat. Dua-dua itu harus di-restore karena dua-dua itu twins, nggak bisa dipisahkan. Dan inilah waktunya kita untuk membuka hati dan pikiran kita dan saya sendiri sebagai orang tua, Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu. Karena untuk mempunyai sanctified children atau righteous children, saya orang tua harus righteous dulu. Nggak bisa saya mau kasih karakter unrighteous kepada anak-anak supaya anak-anak jadi righteous. It is impossible, saudara-saudara. Nggak akan mau terjadi itu karena anak-anak dia lihat setiap hari, dia lihat saya sebagai orang tua punya karakter dan mereka copy dari apa yang mereka lihat di saya gitu, atau di Dino, atau mungkin atau kalian punya anak-anak itu lihat kepada kita sebagai orang tua setiap hari. Oke, kalau kita selfish, anak-anak juga akan menjadi selfish. Gitu ya. Oke, jadi ini dari lesson kuku bird yang kita dapat. Mungkin ada teman-teman yang mau share something dari kuku bird, silakan. Atau ada komen atau apa yang kalian dapat, silakan sebelum kita lanjut. Oh, jadi ya, dia punya selfish itu harus ada 3 nyawa yang jadi korban kan? Mungkin dengan kalau manusia ada yang binasa ya, lebih banyak yang binasa. 3 ya, telur yang jatuh itu kalau hitung sebagai jiwa. Iya, betul. Berapa banyak yang makanya Tuhan tidak suka sekali ya kalau misalnya kita punya perbuatan itu membuat orang lain tidak selamat. Aduh, itu Tuhan tidak suka sekali. Iya. Sama seperti ini ya, selfishness itu dia punya akibat bukan cuma orang aja yang akan binasa, tetapi orang lain juga yang binasa. Iya, betul. That's right. Thank you, Li. Karena hanya untuk mau saya. Mana untuk saya? Apa-apa kalau saya nggak dapat ini, saya jadi semuanya ke saya gitu. Itu kuku bird punya nature, dan itu sebenarnya human nature ya. Orang juga sebenarnya begitu gitu, dan itu hanya bisa dirubahkan oleh Tuhan sendiri dengan memandang karakter Yesus kan tadi. Parents should be constant learner in the school of Christ.
Kalau kita mempunyai karakter Yesus, nggak ada selfishness-nya lagi, dan kita bisa kasih itu, sifat itu kepada anak-anak kita. Oke? Oke. Li, boleh baca ini, Li, yang the next slide. Dikasih komen ya. Pekerjaan kita bagi Kristus ialah dimulai dari keluarga, di rumah. Tidak ada ladang misi yang lebih penting dari ini. Oke. Boleh kasih banyak orang. Oh iya, oke. Baca dulu, Mbak. Oleh banyak orang, ladang rumah ini telah diabaikan secara memalukan. Dan inilah saatnya sumber daya dan pengobatan ilahi diberikan, agar keadaan kejahatan ini dapat diperbaiki. Oke, silakan. Jadi ini kadang-kadang kalau kita mau kasih pekabaran ya, mungkin di luar dulu baru di dalam, atau maksudnya cari yang di mana-mana tetapi di rumah dilalaikan ya. Tapi ini makanya dibilang Kristus mau mulai pekerjaan, atau kita mau mulai pekerjaan bagi Kristus harus dimulai dari rumah ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi karena rumah ada kutipannya dari keluarga yang akan membentuk gereja, yang akan membentuk masyarakat. Kalau keluarga hancur, berarti gereja hancur, masyarakat hancur. Kayak kalau kita mempersalahkan, oh ini, aduh, kita harus persalahkan rumah tangga dulu apa gara-gara itulah makanya gereja dan semuanya bisa hancur. Ya mungkin itu dia punya. Betul, thank you. Jadi dibilang di sini bahwa tidak ada ladang misi yang lebih penting dari ini, saudara. I mean, dulu kayak pingin mau ke sini, ke sana, ke sini, you know, mau bikin medical missionary, karena kan kalau orang-orang di Wildwood kalau mereka graduate, mereka ke India untuk ke tempat-tempat yang lain. There is nothing wrong ya, kita nggak bilang itu salah, no, it's very good malah untuk untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin banyak di situ yang belum kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan dan sebagainya, menolong orang lain. Tapi saudara, kita punya ladang misi ini tidak ada yang lebih penting daripada apa? Di rumah gitu loh. Jadi fokusnya itu di rumah, istilahnya kalau misalnya kita lihat kita punya diri sendiri atau anak-anak kita masih banyak hal-hal yang kita harus lakukan dengan memandang karakter Yesus, aduh belum sampai ke situ gitu loh. Jadi ini lebih penting karena jiwa anak-anak di rumah harganya sama dengan jiwa anak-anak di India, di Afrika, di Thailand, di wherever country, sama di mata Tuhan. Terus Tuhan datang juga dia nggak tanya mana itu jiwa di Afrika, mana kamu punya anak-anak, nanti kita akan baca itu ya at the end. Jadi ini lebih penting, tidak ada misi yang lebih penting dari pekerjaan kita yang dimulai di rumah. Dan di sini dibilang oleh banyak orang, ladang rumah ini secara memalukan diabaikan, saudara. Aduh, it has been shamefully neglected. Sudah diabaikan. Banyak, ini bukan sedikit, banyak, many. Bikin missionary atau bikin pekerjaan dimanapun saudara pergi, tapi di dalam rumah, aduh kasihan, maksudnya, aduh please ya, mungkin anak-anak kita sudah besar atau mereka have their own choice, bikin pilihan mereka masing-masing, tapi kita sebagai orang tua tanya diri kita, apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu walaupun mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Apakah kita memang sudah totally give up, atau kita merasa masih ada Tuhan yang dia punya pekerjaan adalah pekerjaan untuk penciptaan hati yang baru, pekerjaannya untuk restoration, untuk pemulihan. Jadi Tuhan mau semua anak-anak kita walaupun mereka sudah memilih, tapi ada Roh Kudus yang terus bekerja di hati mereka, dan kita sebagai orang tua ada bagian-bagian kita yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita yang sudah besar, kepada anak-anak kita yang apalagi yang masih kecil gitu. Dan dibilang inilah saatnya sumber daya dan pengobatan ilahi diberikan. Jadi ini Tuhan mau kasih
pengobatan ilahi, saudara-saudara. Ada obat yang mau kasih untuk restoration. Karena dua institusi sahabat dengan family harus di-restore. Agar kejahatan ini dapat diperbaiki. Jadi karena di rumah dilalaikan, ini Tuhan melihat kita sebagai orang tua ini suatu kejahatan, saudara-saudara, dan Tuhan mau memperbaiki saya dan saudara dan semua. Oke, Tuhan mau memperbaiki. Ini saatnya, saudara-saudara. Test is coming, oke. The big test is coming. Right now kita punya small test dulu, ini yang kita harus lewati gitu. Kita harus lewati dengan pertolongan Tuhan ya, dengan firman yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Oke. Ada lagi yang mau kasih tambahan di situ? Oke. Kalau tidak ada, kita minta apakah Ebing available untuk baca ini, Ebing? Ya. Oke. Besarlah kehormatan dan tanggung jawab yang diberikan kepada ayah dan ibu, karena mereka harus berdiri di tempat Allah bagi anak-anak mereka. Karakter mereka, kehidupan sehari-hari mereka, metode pelatihan mereka akan menafsirkan firman-Nya kepada anak-anak kecil. Pengaruh mereka akan memenangkan atau menolak kepercayaan anak bagi keyakinannya terhadap Tuhan. Oke, thank you. Ebing, ada komentar? Ya, jadi di sini kita bisa belajar ya bagaimana tanggung jawab kepada ayah dan ibu itu besar sekali. Kenapa? Karena di sini dikatakan mereka harus berdiri di tempat Allah bagi anak-anak mereka. Nah, ini yang kita pernah bilang, anak-anak itu waktu kita mengatakan tentang Tuhan, mereka sebenarnya tidak tahu Tuhan. Yang mereka tahu itu Tuhan itu adalah orang tua mereka. Yeah, that's right. Jadi ini pun di kutipan yang lain, dikatakan setan tahu persis posisi ini. Makanya setan membuat para orang tua itu untuk tidak mencapai maksud-maksud yang direncanakan Tuhan. Artinya orang tua pada akhirnya salah menggambarkan tentang Tuhan. Yeah. Dan kalau salah menggambarkan tentang Tuhan, ya entah lewat teladan maupun pengaruh mereka, pelajaran tentang Tuhan apapun itu pasti gagal. Benar. Kenapa? Karena yang mereka lihat tentang Tuhan, ya dalam diri orang tua mereka beda dengan Tuhan yang diajarkan gitu. That's right. Nggak sama. Betul sekali itu. Makanya ini sangat susah, sangat sulit untuk membawa satu pendidikan kepada anak-anak ketika kita sendiri nggak menjadi seperti Tuhan. Itu dia. Ini sangat susah. Jadi ini sebenarnya mau tidak mau, ya mau tidak mau para orang tua harus menyadari dulu memang posisi orang tua itu adalah mereka ini adalah gambaran Tuhan bagi anak-anak mereka. Dan ini sebenarnya adalah posisi terhormat. Kenapa kita bisa minimal belajar bagaimana menjadi seperti Tuhan itu kepada anak-anak kita gitu. Dan ini sebenarnya menurut kita adalah pengalaman yang berharga sekali kalau kita bisa sampai di situ gitu. Ada satu berkat yang luar biasa yang sebenarnya diberikan dalam tanggung jawab ini. Ini sebenarnya jika dilewati titik ini, sebenarnya ini bukan beban gitu. Ini bukan beban kalau bisa melewati titik ini ya. Ini ada berkat yang besar sekali yang menantikan setiap orang tua. Cuma memang kalau belum rasanya memang berat sekali sih. That's right. Tapi ketika ini dilewati, titik ini dilewati, kita akan melihat bahwa ternyata apa yang menjadi beban dulu, wah itu sebenarnya sumber berkat yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa tidak ada tempat yang begitu indah di dunia ini selain dalam rumah tangga kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang suasana surga itu, yaitu rumah tangga itu sendiri. Tidak ada tempat yang lain gitu yang kita akan belajar atau dapatkan pelajaran tentang surga selain rumah tangga kita sendiri. Dan kalau kita gagal di dalamnya,
ya kita pasti gagal untuk mencapai yang namanya surga. Betul itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Thank you, Beng. Jadi sangat mengerikan ya kalau misalnya di sini dibilang pengaruh orang tua bisa memenangkan atau menolak kepercayaan anak bagi keyakinannya terhadap Tuhan. Yang tadi Ebing sudah bilang. Thank you ya. Jadi kita itu orang tua berdiri dan anak-anak itu lihat kita kayak Tuhan gitu. Kita marah, kita emosi, kita kasih penuh kasih sayang, kita apapun. Anak-anak pikir Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi saya punya pengaruh kepada anak-anak itu bisa mereka tolak atau terima keyakinan atau kepercayaannya kepada Tuhan. Can you imagine kita punya pengaruh kepada anak-anak? Kalau orang tua di rumah tangga suka berantem, ya anak-anak pikir Tuhan begitu. Wah, Tuhan ini tukang marah, Tuhan ini cerewet, Tuhan ini, atau kalau orang tua di rumah tangga penuh kasih sayang, lemah lembut, penuh cinta, ada disiplin, mereka pikir Tuhan begitu gitu. Jadi kita itu menginterpretasikan Tuhan kepada anak-anak gitu. Jadi nanti pas anak-anak sudah bisa mulai dia punya reasoning, ada intelektual yang udah lebih besar, itu bisa mereka terima atau tolak Tuhan dengan saya sebagai orang tua, apa yang saya bikin kepada anak-anak. Aduh, ini teguran untuk saya sendiri ya, teman-teman. Memang pelajaran ini memang betul-betul menegur saya pribadi. Oke, ini menegur saya pribadi dan saya diingatkan terus, Tuhan, kita begini, anak-anak pikir Tuhan begitu. Ya, saya nggak mau lah anak-anak pikir Tuhan begitu. Oke, kita baca di sini ya. Dibilang, udah mau selesai kita. Berbahagialah orang tua yang hidupnya merupakan cerminan sejati ketuhanan. Sehingga janji dan perintah Tuhan terbangun dalam diri anak akan rasa syukur dan hormat. Coba lihat ini ya, ini dia. Orang tua yang kelemah lembutan dan keadilan dan kepanjang sabarannya mengartikan kepada anak cinta dan keadilan dan kepanjang sabaran Tuhan. Ini tadi ya, kalau kita lemah lembut, adil, panjang sabar, itu anak-anak lihat, oh Tuhan betul adil, lemah lembut, panjang sabar. Kalau kita tidak adil, pilih-pilih kasih seperti saudaranya Yusuf, bapaknya Yusuf, Yakub, tidak adil, atau saya tidak lemah lembut, tidak panjang sabar, anak-anak mengartikan Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Aduh. Dan yang dengan mengajar anak itu untuk mencintai dan mempercayai serta menaati mereka, sedang mengajar dia untuk mengasihi, mempercayai, dan menaati Bapaknya di surga. Makanya saudara, nanti kita akan belajar, satu hal yang sangat penting adalah kita harus didik, train anak-anak itu untuk obey parents, atau untuk menuruti orang tua. Kenapa? Kalau kita tidak menaati anak-anak kita untuk menurut orang tua, anak-anak itu nanti di masa depan tidak akan mau menurut akan firman Tuhan. Iya, karena kita itu berdiri di posisi Tuhan. Enggak menurut is okay kok sama mama papa. Enggak masalah kalau enggak menurut. Dia akan menginterpretasikan disobey Tuhan itu enggak masalah. And yet, waktu kita disobey Tuhan itu eternal, kita punya kehidupan kekal terletak di situ. Adam dan Hawa dikeluarkan karena disobedience. Apa do you think you gonna go back to heaven dengan disobedience sama Tuhan? Makanya anak-anak harus diajar untuk obey. Obey orang tua, nanti kita akan belajar ya. Untuk jadi anak-anak, oh memang apa yang mama papa bilang, saya obey. Dan nanti mereka akan belajar apa yang Tuhan bilang, itu obey. Makanya di gereja, di sekolah, di tempat kerja, banyak sekali rebellion, disobedience, karena di rumah tangga nggak ditrain bagaimana untuk obey. Mau bikin apa is okay, you do whatever you want. Nanti kalau udah besar mereka akan ngerti kok. Karakter itu sudah terbentuk, saudara-saudara. Kalau karakter sudah terbentuk, susah untuk di-change dari karakter yang disobedience kepada karakter yang obedience. Seperti itu ya. Kalau kita mencintai anak-anak, mereka akan merasa Tuhan itu penuh cinta, kasih sayang, adil. Jadi anak-anak lihat Tuhan dari kita, saya, saudara orang tua gitu. Aduh,
Wah, jadi itu ya, dia bilang orang tua memberikan kepada seorang anak hadiah seperti itu telah memberinya harta yang lebih berharga daripada kekayaan sepanjang masa, harta yang abadi seperti kekekalan. Jadi kalau kita kita merepresentasikan karakter Tuhan yang sebenarnya, saudara-saudara, itu orang tua kasih hadiah yang lebih berharga daripada kekayaan. Itu harta untuk kekekalan. Di mana pas kita merefleksikan karakter Tuhan kepada anak-anak dan anak-anak lihat the true character of God in parents, mereka itu akan menerima Tuhan, mencintai Tuhan, mau menurut Tuhan, dan anak-anak punya kehidupan kekal pun tergantung dari mana orang tua mendidik mereka. Aduh, jadi makanya ini pelajaran setan nggak suka, saudara-saudara. I'm telling you, setan paling benci sekali kalau hari Sabat dan keluarga dibicarakan. Dia hate it so much. Sampai ibu yang kasih seminar mengenai rumah tangga, setiap kali dia kasih seminar, entah itu kameranya nggak working, internetnya nggak working, dianya yang di-attack, sampai untuk dia sendiri mau kasih seminar kalau kameranya enggak jadi atau laptopnya mati atau apa, dia nggak surprise lagi karena itu terjadi over and over. And then please pray, kita bilang, please pray for this message and please pray for me too, karena kita juga kasih pekabaran ini bisa menjadi hantaman setan untuk supaya pekabaran ini nggak diberikan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kalahkan setan. Tuhan kita lebih besar dari setan gitu. Dan please berdoa untuk kita semua masing-masing sebagai orang tua. Kita sekarang lagi dalam proses di mana apakah saya mau menerima obat yang Tuhan berikan untuk keluarga atau enggak. Entah saudara terima atau saudara rebel right now, this moment. Kalau kita rebel terhadap pekabaran Tuhan untuk keluarga, kita nggak akan bisa disil, nggak akan bisa. Kalau kita dengan kerendahan hati mau menerima pekabaran untuk keluarga kita, dikembalikan lagi sebagai orang tua mempunyai karakter Tuhan, mau memenangkan hati anak-anak kita, itu kembarannya marriage, itu hari Sabat dengan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita bisa menerima meterai Tuhan karena karakter Tuhan sudah ada di orang tua dan sudah ada di anak-anak. Makanya di akhir zaman di Wahyu 18, anak-anak pun saudara-saudara akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas dan Tuhan akan gunakan mereka untuk memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga. Wah, itu datang dari keluarga yang mana? Keluarga yang disiplin, well order family, keluarga yang sudah di-restore oleh Tuhan. Oke, kita udah mau. Oke, jadi ini adalah 2 kutipan terakhir kita mau share sama teman-teman. Ini pekabaran rumah tangga ada hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Oke, ada hubungannya dengan Ka'bah. Apa pekabaran rumah tangga yang ada hubungannya dengan kita hidup saat di hari penghakiman? Oke, apa hubungannya? Kenapa ini sangat penting? Karena kita hidup di hari penghakiman. Oke, ini adalah 2 kutipan terakhir dan kita akan mau baca ya. Oke, ini sangat mengerikan untuk kita dan mudah-mudahan pas kita baca ini kita juga akan merasa solemn ya, kayak merasa wow, ini waktu dan hari dan detik ini kita nggak bisa lewatkan begitu saja. Oke, ini ya 2 kutipan terakhir. Dia bilang, pekerjaan sembrono atau tidak teratur di rumah tidak akan terlewatkan dalam penghakiman. Saudara, sembrono nggak teratur di rumah, Tuhan akan hakimi saudara-saudara. Makanya we need the well-ordered family, well-disciplined family yang pekerjaan sebagai orang tua nggak sembrono, nggak asal-asalan saudara-saudara. Iman dan perbuatan harus dipadukan oleh orang tua Kristen. Sebagaimana Abraham memerintahkan rumah tangganya di hadapan dia, demikian pula mereka harus memerintahkan rumah tangga mereka di hadapan mereka. Standar diberikan kepada orang tua yang harus diangkat adalah mereka harus mengikuti jalan Tuhan. Jadi setiap jalan yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua dan anak-anak, itulah standar yang kita harus ikut. Nggak boleh sembrono, harus take it serious. Karena pekerjaan yang kita lakukan di rumah tangga sebagai istri, sebagai suami,
Sebagai orang tua itu Tuhan akan bawa di pengadilan. Dia akan teliti satu-satu dari kita punya motif, dari saya punya perkataan, saya punya perbuatan, saya punya pikiran, saya punya tingkah laku, itu akan dibawa ke pengadilan. Apakah sesuai dengan jalan Tuhan atau enggak? Terus dibilang, setiap jalan lain adalah jalan yang mengarah bukan ke kota Tuhan, tetapi ke barisan pembinasa. Jadi sekarang setiap sekali kita mau bikin apa, let's say, sebagai istri, Lord, apakah ini sesuai dengan jalan Tuhan? Sebagai suami, Tuhan, apakah ini sesuai dengan jalan Tuhan? Sebagai orang tua, Tuhan, apakah ini sesuai dengan jalan Tuhan untuk anak-anak saya? Itu standar dan nggak bisa sembrono, nggak bisa teratur karena semua itu Tuhan akan bawa di penghakiman surga, di pengadilan, saudara-saudara. We are living in the investigative judgment. Kita sekarang lagi dihakimi dan ini semua keluarga ini semua tingkah laku kita sehari-hari lagi ditulis oleh malaikat Tuhan. Apakah kita sesuai dengan jalan Tuhan atau enggak? Bagaimana saya tahu jalan Tuhan? Makanya kita belajar kan, bagaimana ini jalan Tuhan, suami istri dan anak-anak. Bagaimana ini yang Tuhan mau? Kalau kita nggak ikut situ, nggak akan menuju ke Yerusalem, akan menuju ke jalan yang lain. Oke? Dan ini adalah kutipan terakhir ya yang kita mau share sama teman-teman semua. Kita turun di bawah sini. Oke, ini ya. Orang tua yang telah melalaikan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan harus menghadapi kelalaian itu di dalam penghakiman atau pengadilan surga ya. Tuhan akan tanya. Ini di penghakiman. Di mana anak-anak yang saya kasih kepada kamu supaya kamu train, didik untuk saya? Kenapa mereka nggak ada di tangan kanan saya? Atau kenapa anak-anak itu hilang? Banyak, ini many ya, bukan hanya few. Banyak orang tua akan melihat mereka punya cinta yang tidak bijaksana. Mereka pikir itu cinta, tapi ternyata unwise love yang telah membutakan mata mereka untuk melihat kesalahan anak-anak dan membiarkan anak-anaknya untuk mengembangkan karakter-karakter yang cacat, yang tidak sesuai untuk surga. Jadi mungkin, oh kita sayang kita punya anak-anak, biar Jo kasih ini Jo pada dia, oh kasih makan, oh kasih ini. Mereka pikir mereka cinta, padahal unwise love itu nggak bijaksana, kasih buta mata mereka sampai anak-anak nggak obey, nggak menurut, oh is okay, dia kok masih kecil, oh dia ini, oh is okay. Aduh, padahal cacat anak-anak mereka itu nggak bisa mereka masuk surga, saudara-saudara. Dan Tuhan tanya, mana itu anak-anak yang saya kasih kepada kamu? Kok mereka nggak ada di tangan kanan saya? Terus ini orang-orang tua yang lain dibilang, orang-orang tua lain akan lihat bahwa, perhatikan ini ya, aduh, mereka tidak memberikan kepada anak-anaknya waktu dan perhatian, cinta, dan kelemah lembutan. Mereka melalaikan tugas mereka sebagai orang tua sehingga membuat anak-anak mereka itu apa adanya mereka itu. Dan ini saudara-saudara, banyak orang tua yang by the sake of, oh kita lagi melakukan pekerjaan Tuhan, atau kita lagi Bible study. You spend hours and hours for Bible study, nggak ada waktu dan perhatian untuk anak-anak, saudara-saudara. Sampai anak-anak udah seakan-akan dilalaikan, tapi kita sendiri yang kayak kuku bird. Me. Anak-anak dilalaikan. There's nothing wrong untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk Bible study, untuk apa, untuk Tuhan. Tapi kalau itu semua menyita waktu kita, sampai ke anak-anak kita udah nggak ada waktu, udah nggak ada perhatian, tidak menunjukkan kasih sayang, kelemah lembutan, kita melalaikan tanggung jawab kita sampai anak-anaknya kita sudah karakternya sudah rusak, kita nggak perhatikan atau nggak train, tapi sibuk dengan hal-hal yang lain atau hal-hal duniawi, lebih orang Manado bilang lebih soe letare. Tapi apapun itu, mau hal duniawi kah, mau hal rohani kah, please kasih waktu perhatian untuk anak-anak, cinta, kasih sayang. Jangan lalaikan tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka. Gitu. Oke?
Terus orang tua, kalau kamu sudah kehilangan, kamu punya kesempatan, Tuhan masih kasih sayang, rasa kasihan kepada kita. Karena di dalam hari penghakiman Tuhan mau tanya, apa yang kamu lakukan kepada saya punya flock, kawanan domba atau anak-anak? My beautiful flock, anak-anak yang manis, yang anak-anak yang beauty, yang cantik ya. Jadi Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan? Kok kamu abaikan mereka? Kok kamu nggak ada kasih waktu, nggak ada perhatian, nggak ada kasih, nggak ada disiplin, nggak ada train. Kamu kasih neglect, kamu punya duty, kamu lalaikan, kamu punya tanggung jawab. Dan kutipan terakhir ya dibilang, kalaupun seandainya, ini seandainya berarti itu tidak terjadi. Tapi kalau seandainya kamu sampai di surga, seandainya jika kamu ke surga, terus nggak ada kamu punya anak-anak di sana, bagaimana kamu bisa bilang kepada Tuhan, Lord, here am I, Lord, ini saya Tuhan, dan anak-anak yang kamu telah kasih kepada saya. Jadi pas sampai di surga, terus anak-anak yang nggak ada kita bilang, oh ini Tuhan saya dan anak-anak, nggak mungkin kan saya mau bilang begitu. Dan dia bilang, Tuhan tandai kelalaian dari orang tua. Oke? Itu ditulis di dalam buku di surga. Saudara, saya punya kelalaian sebagai orang tua itu, setiap detail ditulis, dicatat di buku di surga. Oke? Dan nggak mungkin sampai di surga saya bilang, Tuhan ini saya dan anak-anak saya. Karena yang Tuhan tanya, mana saya punya anak-anak. Tuhan nggak tanya, oh mana si A, mana si B, mana si C, mana si ini. Bukan itu pertanyaan yang dia mau tanya kepada saudara dan saya. Mana saya punya anak-anak yang saya kasih kepada kamu? Kok mereka nggak ada? Dan kalaupun kalian diizinkan ini, kalaupun seandainya kamu di surga, kamu bisa bilang ini saya dan anak-anak saya? Ya nggak bisa. Kalau anak-anak saya tidak di surga karena saya punya kelalaian, kita pun saudara akan hilang. Contohnya saya kasih tahu, Imam Eli. Waktu anak-anaknya mati, saudara-saudara, waktu berita itu sampai kepada Imam Elinya juga langsung mati. Dan kalaupun saya sudah melakukan tugas saya, memang semua saya sudah bikin, semuanya kita rasa memang terang yang saya bikin, saya sudah lakukan kepada anak-anak saya tahu apa saya sudah lakukan dengan jujur di hati, terus anak pilih jalan yang lain, yaitu dia punya power of choice, sama seperti Tuhan sudah mati, manusia pun memilih yang lain, itu dia punya power of choice. Tetapi kalau kita pun nggak bikin, saudara-saudara, itulah yang Tuhan akan pertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah bikin atau enggak? Gitu dia. Kalau saya masih lalai, itu yang Tuhan akan pertanggungjawabkan. Jadi pertanyaannya, oh Tuhan, apakah saya lalai atau belum? Nah, itu dia ya. Itu yang akan kita belajar. Apa yang kita sudah bikin untuk anak-anak. Tapi sebelum anak-anak kita train, kita didik, saya sebagai orang tua harus tahu dulu bagaimana saya bisa train anak-anak, bagaimana saya sama suami istri yang bisa menginterpretasikan Tuhan kepada mereka. Karena tanggung jawab kita sangat besar, itu kehidupan kekal saudara dan anak-anak terletak di mana saya sebagai istri, saya sebagai suami, bagaimana saya sebagai orang tua, bagaimana saya sebagai suami istri, dan bagaimana saya bisa mendidik anak-anak, dan anak-anak melihat karakter kita suami istri setiap hari, saudara-saudara. Makanya suami istri pun yang harus direform sebelum kita reform anak-anak, kita yang harus direform duluan untuk menjadi sama seperti Kristus. Oke, jadi ini sampai di sini kita punya pembahasan Bible study mengenai keluarga. Nanti kita mulai masuk dia punya detail-detail, karena yang nggak bisa didisilkan keluarga yang tidak ada well-ordered family, well-disciplined family, dan tidak mempunyai karakter Yesus. Nah, kita akan belajar semuanya itu dari sudut pandang yang at least yang Tuhan berikan, dan pasti by giving Tuhan akan kasih more kepada kita untuk kita semua belajar dan berkembang sama-sama. We are not perfect family, okay? Untuk orang contohi, no.
Kita semua lagi belajar praktekkan kepada anak-anak. Saya sama Dino juga Tuhan tegur setiap hari dengan saya dan Dino punya kekurangan, karena kita disadarkan, hey, if you continue like this, jangan expect kamu punya anak-anak untuk sama seperti Yesus. Oke? But anyway, I have to stop there. Mungkin teman-teman ada tambahan atau komen sebelum kita berdoa. Silakan. Nggak ada? Everything okay? Oke. Gimana?